Ya, sih. Apa ini apa rupanya saya teh? Ini teh. Cuma ininya nggak pakai alat kan? Oke, pakai alat. Udah gitu. Oh iya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subuh yang berkah ini kami bertemu dengan Bapak lengkapnya Pak lengkapnya. Pak Haji Muhammad Toha. Pak Haji Muhammad Toha ya, senior di Kota Cirebon. Mangga Pak mau ngobrol tentang apa dengan saya, ekonomi, politik, agama, pendidikan. Kalau mau saya angkat begini Pak, berdasarkan penelitian salah satu kampus yang mengkhususkan diri tentang Quran, orang Indonesia Islam ini Muslim hanya 3% yang bisa membaca Quran dengan benar dan enak didengar. Hanya 3% Pak, umat Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua 37% itu bervariasi dari terbata-bata sampai belum sempurna tajwidnya. Nah yang memprihatinkan 60% umat Islam di Indonesia itu buta huruf Al-Quran. Pertanyaannya mengapa bisa terjadi seperti ini? Nanti setelah mengapa bagaimana mengatasi itu? Monggo. Nah, Haji. kalau masalah mengapa sih secara umum Ya. karena kita berangkat Islamnya kan dari keturunan. Keturunan ya. Dari keturunan yang berislam. Ya. Nah, kemudian masalah mewariskan Ya. kewajiban membaca Al-Quran Ya. boleh jadi kurang perhatian. Ya. Itu yang umum. Ya. Dan ini ya bukan bukan menuduh, Ya. tapi kenyataannya seperti itu. Selama saya menjadi guru agama juga ya seperti itu. Ya, Betapa sulitnya Ya. untuk memberikan nilai-nilai dasar Islam Ya. kepada murid sampai Ya. kepada mahasiswa. Ya. Karena begitu kita masuk, Ya. mereka sudah terkontaminasi Ya. oleh hal-hal yang lain Ya. dan kelihatannya lebih populer daripada kita berbicarakan masalah dasar-dasar keislaman. Ya. Kemudian harus bagaimana, ya harus serentak bersama-sama, ada kesadaran bersama bagaimana kemudian ya menyadarkan terutama orang-orang tuanya ya, untuk memberikan semacam pengetahuan dasar bahwa Islam itu beranjak dari Al-Quran. Ya. Ya. Jadi paling tidak ya sebutannya kalau Islam beranjak dari Al-Quran, minimal orang yang mengaku Islam itu bisa baca Quran. Ya. Sebab Al-Quran itu kan fungsinya juga bisa dijadikan sebagai cermin, Betul. sebagai petunjuk. Ya. Nah harus bagaimana ya, ini kan tumbuh berkembang. Ya. Namanya rumah-rumah tahfidz, metode-metode yang ada, tapi sekali lagi tetap aja akhirnya kembali kepada bagaimana sikap orang tua untuk memikirkan masa depan anaknya menjadi orang-orang yang soleh, ya, menjadi Saya orang-orang itu kemudian dipotong, belum pernah mendengar ya karantina untuk bisa membaca Al-Quran, baru mendengar karantina untuk penghafal Al-Quran. Ya. Gimana? Padahal lebih penting itu kan. Ya. Artinya kalau sudah penghafal sudah bisa lah gitu. Ya. Ini bagi yang belum bisa nih, kira-kira saya tuh ikut pelatihan baca Quran di Republika, bayarnya 1 juta sehari Pak Haji. Salah satunya menurut dia ya, Pak Haji boleh setuju. Mengapa banyak yang tidak bisa baca Quran? Karena metodenya terlalu panjang, sehingga orang terlalu lama untuk bisa membaca Al-Quran. Ini Pak Haji setuju nggak begitu? ya, mungkin itu kan dari satu sisi penemuan metode. Ya, ya. Jadi saya pernah ketika kuliah Ya. ada dosen yang mengatakan bahwa metode itu adalah pada saat tertentu, waktu tertentu. Tidak bisa digebiah-uyah kalau metode ini paling Bagus, paling cepat. jadi ada semacam harus melihat juga dengan siapa, Ya. kondisinya seperti apa, Ya. metode apa yang perlu diterapkan.
Ya. Jadi berbagai macam metode silahkan aja digunakan. Ya. Tapi yang jelas outputnya adalah bagaimana bisa baca Quran, Ya. kemudian meningkat memahami Ya. apa isi Al-Quran. Nah, Ya. dari situlah kemudian kita akan melihat orang-orang yang bertingkah laku Ya. punya dasar. Tapi juga sistem yang berkembang di kita ini jangan sampai kemudian Ya. menganggap bahwa pemahaman Al-Quran yang seperti ini kemudian ada kaitan dengan hal-hal yang sifatnya tidak berjalan tidak berjalan lurus Ya. ya dengan apa yang diprogramkan oleh negara. Ya. Ya, jadi ada kesan bahwa beragama dengan Al-Quran Ya. kesannya seperti Ya. tidak sejalan dengan kemauan agama begitu. Nah, ini juga perlu artinya kontekstualnya seperti apa? Ya. Ya, kita kan baca selalu kadang-kadang tekstual aja. Ya. Nah, tekstual itu kan tidak dipahami oleh semua orang. Ya. Karenanya kemudian muncul ada istilah dengan Al-Quran, ini orang akan menjadi orang yang lurusnya tidak mau bengkok. Gitu ya. Lurusnya tidak mau bengkok tuh gimana? Jadi nggak mau bengkok, padahal dalam agama itu kan juga ada rukso. Iya. Ya, ada sesuatu yang memang juga bisa dipahami sedemikian rupa. Apalagi kalau kita mengenal dalam agama itu ada hal-hal yang sifatnya darurat. Ya. Nah, jadi belum sampai pada garis finish Iya. sudah berani memutuskan seperti ini. Iya. Ya, ini sekolah-sekolah SD gitu ya, TK itu sangat laku apabila keluarannya itu bisa baca Quran, Pak Haji. Ya, ini satu fenomena Ya. masyarakat yang bagus di mana orang tua menyekolahkan anaknya yang sekolah itu bisa membuat lulusannya baca Qurannya bagus. Laku keras itu. Cuma masalahnya di sini sedikit ustaz baca Quran tuh, guru yang ngajari baca Quran tuh. Karena apa? Belum besar penghargaan masyarakat terhadap guru ngaji tuh, Pak Ustaz. Jadi Ada guru matematika, guru bahasa Inggris, bayar berapapun, oke, iya ke guru ngaji teh, guru nama pengennya gratis teh sebagian masyarakat teh. itu yang sering jadi Ya. obrolan. Ya. Ya. Jadi memang harus kembali kepada dasar pemahaman bagi mereka yang sebenarnya tidak fokus pada Al-Quran. Ya. Bahwa Islam itu kan satu kesatuan. Ya. Ya, orang yang berislam ya orang yang berilmu. Orang Ya. yang berilmu ya adalah orang yang berislam. Jadi kita tidak bisa memisahkan seperti itu. Memang kesan umumnya tidak pernah ada. Saya sering mengatakan, pernahkah orang tuamu nanya, Ya. tadi pelajaran agamanya apa? Ya. Ya. Itu ya. Tapi kalau matematiknya apa pernah ditanya, teorinya apa? Anak-anak kadang-kadang diam. Boleh jadi mungkin juga lepas dari pandangan orang tua. Karena itulah kemudian ya ini tidak lepas dari sistem yang ada. Ya. Ya, satu masalahnya pemahaman Al-Quran ini hanya bersifat sektoral Ya. dan tekstual. Ya. Di sisi lain ada orang yang belum paham betul kemudian membuat vonis kalau Al-Quran begini makanya begini, makanya begini. Ya. Akhirnya memisahkan agama itu di sini, yang pengetahuan non agama ada di sana. Iya, dikotomi ya. Dikotomi. Nah, ini kan pemahaman yang sebenarnya juga harus mulai harus sudah mulai di eliminir lah. Ya. Jangan sampai kemudian terus berkembang kalau memang kita ingin kemudian menjadikan yang untuk kita Ya. menjadikan negara yang memang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, itu. Ini output tingginya kan ke sana. Nah, Nah, untuk Rabbun Ghafur ini juga memahami agama. ya. Thayyibah juga tidak pernah lepas daripada kekuasaan Allah. Ya. Nah, karena itu barangkali metode Al-Quran silakan berbagai macam. Ya. Ya. Metodologi silakan berbagai macam. Guru itu kan di kelas setiap orang punya metode berbeda. Dan akhirnya kemudian anak mengambil siapa idola. Ya. Ini Pak Haji, kira-kira supaya orang tuh berduyun-duyun pengen menjadi guru untuk membaca Al-Quran, karena
karena penghargaan dari masyarakat itu besar dengan diwujudkan gajinya besar, minimal sama dengan yang guru matematika. Itu gimana upaya yang dilakukan oleh kita? Ya tidak lepas dari sistem ya Pak. Sistem yang Tapi ada kan ini. kita bisa bikin gerakan masyarakat, misalnya Muhammadiyah, NU, Persis dan sebagainya. Nah, kemudian misalnya lembaga-lembaga Islam seperti Bank Syariat Indonesia gitu, muamalah, apa namanya, salah satu syaratnya harus sudah hebat baca Qurannya, sudah benar, sehingga orang peduli gitu, menciptakan orang butuh gitu. Nah ini kan pertanyaannya, apakah makin banyak orang yang mau atau makin takut untuk ke sana? Karena apa yang berkembang di masyarakat ini belum menggambarkan apa yang diinginkan oleh lembaga-lembaga tertentu. Artinya masih pilihan-pilihan aja. Tapi walaupun pilihan-pilihan itu kan embrionya Pak. Ya, Itu embrionya. Kalau tidak dimulai, mau kapan? Ya paling tidak ada yang memulai dengan syarat ini, dengan syarat ini, dengan syarat ini. Apalagi kalau pernah mendengar Pak Habibie itu kalau di pesawat baca Quran gitu ya. Ya. Luar biasa. Bahkan yang lebih penting lagi, Iya. ketika dia ranking 3 dan 4, tanya sama yang Rudi yang ranking 1. Ternyata kata orang Yahudi, kuncinya ada di kamu, katanya. Apa? Baca Quran. Iya. Nah, Gitu. Itu barangkali yang Iya. perlu kita sikapi ya. untuk menunjukkan keinginan Kang HPS, Ya. juga keinginan masyarakat banyak. Iya. Karena bagaimanapun juga orang yang pernah belajar bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Ya. Ya. Nah ini perlu dibuka selebar-lebarnya. Ya. Kalau pedoman hidup itu kan hidup di mana? Ya. Ternyata dimensinya kan bukan hanya di sini, Iya, sampai di akhirat. Betul. Dan kalau bicara di akhirat memang belum pernah ngalami, tapi Iya. sudah ada tuntunan, sudah ada panduan. Iya. Ya kan, panduan, tuntunan bisa dipahami. Iya. Di dunia kita perlu panduan, Iya. di akhirat itu iya atau tidak, ujung-ujungnya kita akan ke sana. Kalau sudah mau ke sana, apa yang kita bawa? Iya. Ya, nah ini juga perlu untuk disadarkan. Jadi tidak bisa dalam waktu dekat, karena memang kita belum ada semacam kebersamaan untuk punya tekad yang sama. Nah, itu ya. Yang kadang-kadang Tapi masalah-masalah sewaktu-waktu bisa enggak tekad yang sama itu bisa didapatkan? Susah ya? Masalah cabang, masalah-masalah huruf, Ah. jadi persoalan Nah, yang terus tidak- saja ya dibahas ya. Habis waktunya ya. Akibatnya itu ngaji Muhammadiyah, ini ngaji NU, itu ngaji PUI. Oke pemirsa, terima kasih kepada Kang Haji nih, Kang Haji Toha yang sudah memberikan pemikirannya, mudah-mudahan bermanfaat. Berpikir bisa, pasti bisa, insya Allah. Ayo Pak, berpikir bisa, pasti bisa, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.